atau entry-nya untuk Antam ya, karena memang secara psikologis ini masih cenderung untuk bergerak. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, dimohon gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Ya, kita akan menganalisis yang pertama dari IHSG terlebih dahulu, teman-teman. Untuk hari ini IHSG itu naik sebesar 0,84% ya, teman-teman. Sebenarnya lebih, dan hari ini kita lihat IHSG mencapai all time high-nya kembali. Nah, ini patut berbangga juga ya dengan kinerja IHSG ini. Sudah beberapa hari ini mengalami kenaikan dan hari ini mencapai level all time high-nya yang ada di 899 ya, itu high hari ini, dan closingannya itu ada di 6892. Nah, ini untuk hari ini tetap asing masih mencatatkan net buy ya, masih cukup tinggi untuk hari ini. Dan hari ini kita lihat untuk asing sendiri mencatatkan net buy di saham seperti Arto, BBRI, ASII, Telkom, BMRI, BBNI, BBCA, dan ini masih menjadi primadona ya bagi asing sendiri. Kita lihat untuk pergerakannya secara teknikal ya, memang untuk ketegangan hari ini tuh di Rusia dan Ukraina ini masih sempat gonjang-ganjing juga ya. Memang apakah memang terjadi perang atau tidak, tentunya kita belum bisa memastikan lebih lanjutnya. Namun secara sentimen untuk dampak secara globalnya untuk Indonesia ini tidak terlalu signifikan juga ya, atau minimum sekali nih untuk adanya sentimen yang jelek juga nih kepada Indonesia. Namun kita tetap menikmati beberapa sentimen yang memang terjadi nih di Indonesia juga ya. Untuk sektor energi atau komoditas sendiri itu mengalami kenaikan sendiri nih, karena memang dampak dari kenaikan harga komoditas dunia, salah satunya juga memang dari Ukraina dan Rusia ini yang memang sedang adanya perpecahan atau sedang adanya ketegangan geopolitik sendiri. Nah, untuk hari ini asing masih mencatatkan net buy ya, cukup tinggi juga, dan kita lihat hari ini untuk IHSG ini sempat tadi merah juga teman-teman ya. Ini turun ke bawah, kemudian sempat menyentuh rendahnya juga, itu low-nya ada di 6.812, dan ini kita lihat untuk di sesi kedua dia dibawa naik kembali, dan ini sudah mencapai level tertingginya, dan ini cukup bagus. Nah, untuk supportnya sendiri IHSG itu ada di mana? Supportnya masih sama nih, ada di 6.800 ya, 807 nih sebagai area supportnya untuk IHSG sendiri. Jadi ini yang memang patut kita acungkan jempol nih, selama dia masih bertahan di area 6.800 ini masih cukup oke juga. Nah, apakah memang pada akhir tahun ini kinerja IHSG akan mencapai 7.000 lebih? Nah, kita lihat nih bagaimana kinerjanya. Namun secara garis trendline di sini IHSG itu masih menunjukkan uptrend juga ya teman-teman ya. Namun tetap teman-teman tetap menggunakan money management dengan baik. Nah, kita lihat nih untuk saham hari ini. Secara hari ini all time high dari IHSG sendiri, yaitu untuk saham yang pertama ada dari Arto sendiri teman-teman ya. Untuk Arto hari ini mengalami kenaikan sebesar 1,6%, dan sesuai dengan video pembahasan kemarin nih, ini sudah dibahas dari beberapa video lalu ya, atau video terakhir juga saya membahas tentang Arto, dan ini masih cukup bagus secara kinerja ya. Secara teknikal ini masih dikoleksi oleh asing juga ya. Tadi kita lihat untuk Arto sendiri masih dikoleksi oleh asing, dan kita lihat di sini untuk penutupan ada di 15.450. Nah, ini sudah naik terlalu tinggi juga nih teman-teman, 4 hari berturut-turut mengalami kenaikan, dan ini didominasi oleh asing juga. Nah, secara volume di sini masih
ada di atas rata-rata juga ya hari ini, bahkan mencapai di tengah-tengah atau memang mencapai rata-rata perdagangan. Nah, secara stokastik teman-teman di sini ini sudah mulai adanya jenuh beli. Nah, takutnya untuk esok hari itu berlawanan ya. Ini ada namanya profit taking ya untuk Arto sendiri. Jadi bagi teman-teman yang memang sudah punya dari bawah nih, dari harga 13.000 atau 14.000, ini boleh hold sendiri ataupun boleh di profit taking terlebih dahulu nih jika memang untuk swingnya ya, karena memang ini sudah 4 hari berturut-turut mengalami kenaikan. Jadi sebagian boleh profit taking ataupun untuk jangka panjangnya atau menengahnya ini boleh hold terlebih dahulu. Nah, untuk support dari IHSG sendiri ada di mana? Untuk supportnya ada di 15.000. Ini sebagai area support. Kita ambil dari MA 200-nya ya. Ini untuk support sendiri. Supportnya ada di 15.000 sampai 14.875. Nah, jika dia tetap bertahan di area sini, ini sangat cakep juga teman-temannya, karena memang ini sangat disukai oleh asing juga. Nah, namun besok waspada jika memang besok mengalami pelemahan. Pastinya ada pelemahan, sebagian dari investor itu mengalami profit taking ya, atau memang menjualnya. Nah, ini kita lihat nih untuk teritori dari Arto sendiri bagaimana untuk pergerakannya. Jika memang besok mengalami koreksian, yang penting dia tidak turun di area 15.000. Ini masih cukup oke juga, dan selama esok masih bertahan di area 15.000, kemungkinan ini masih bisa melanjutkan naik ke 16.000-an ya. Bahkan ini teman-teman bisa untuk jangka pendeknya ini untuk profit taking di area high-nya, yaitu di area 16.000-an. Yang penting teman-teman ini untuk Arto tidak turun dari area 15.000. Nah, jika memang besok koreksi itu akan mantul di area 15.000-an di sini. Dan dia jika memang bertahan di area 15.000 di sini, maka bisa melanjutkan kenaikan di area 16.000. Nah, ini untuk Arto sendiri. Jadi teman-teman silakan cermati untuk perdagangan hari esok. Untuk support ada di 15.000 dan untuk resisten ada di 16.000. Nah, bagaimana pergerakan asing hari ini? Kita lihat. Ya, untuk hari ini asing perdagangan untuk Arto mengalami net buy ya teman-teman, yaitu sebesar 132,7 juta. Dan ini kita lihat di sini untuk asing ini masih mengkoleksi selama 3 hari berturut-turut, ini masih mengalami net buy juga teman-teman ya. Dan ini kita lihat dari broker summary-nya di sini masih broker CS ini masih mengkoleksi selama 3 hari berturut-turut, bahkan 4 hari ini dari tanggal 15 ini masih mengkoleksinya ya. Saya lihat ini untuk CS sendiri ini masih cukup oke dan berani mengkoleksinya. Dan ini untuk pergerakan dari Arto, silakan dicatat untuk support dan resistennya. Nah, untuk saham berikutnya yaitu ada saham Antam. Ya, untuk Antam kita lihat hari ini perdagangan naik sebesar 7,5% dan untuk tutupan closingannya ada di 20.90. Nah, hari ini Antam ini sudah menembus area resisten ya yang ada di 1965, ini untuk awal resisten, dan kemudian psikologis 2000 serta di 2070 ini sebagai area resisten berikutnya. Nah, untuk area supportnya ada di mana? Untuk Antam sendiri area supportnya ada di 2000 ya, psikologis 2040 ini sebagai area support dari saham Antam, ini untuk sebagai area support terdekatnya. Dan untuk area resistennya ada di mana? Untuk area resistennya ada di 2200. Nah, ini kecenderungan teman-teman untuk Antam sendiri sebenarnya kalau dia memang naik berhasil di area 2200, ini sebenarnya masih cukup oke juga nih sebenarnya untuk Antam, karena memang secara garis trendline untuk area 2200 ini adalah resisten atau area support kuatnya juga nih. Selama beberapa waktu lalu ini sulit ditembus untuk turun break ke bawah, dan ini sekarang menjadi area resisten berikutnya untuk Antam sendiri yaitu di psikologis 2200. Nah, bagaimana pergerakannya nih untuk Antam sendiri? Jika memang besok mengalami kenaikan, ini akan menguji area resisten yang ada di 2200 ya teman-teman untuk Antam sendiri. Ataupun memang kalau melanjutkan penurunan atau memang koreksi, ini koreksi normal, yang penting tidak turun di area psikologis 2040-nya, dan dia masih bertahan di area sini, maka masih cukup oke juga nih untuk teman-teman, yaitu buy on
strateginya di sini menunggu area support, yaitu buy on support di area 2040 ya sampai di 2000. Psikologisnya ini masih oke-oke saja nih teman-teman ya, jangan terlalu terburu-buru, yang penting untuk melakukan buyingnya atau entry-nya untuk Antam ya, karena memang secara psikologis ini masih cenderung untuk bergerak naik juga ya. Namun kalau dia berhasil melewati 2200, ini malah semakin oke juga ya untuk Antam sendiri. Dan ini secara secara garis seperti ini. Jika memang besok mengalami penurunan nih di area bawah sini untuk perdagangan hari berikutnya dan bisa menguji area support di 2040, jika berhasil bertahan maka akan lebih bagus juga nih, lebih cakep juga nih dia membentuk di sini yaitu anak tangga baru, dan dia bisa melanjutkan kenaikan di area 2200 ya. Ini disclaimer on ya untuk Antam sendiri teman-teman, karena memang ini sebenarnya sudah breakout dari area sideways di area sini ya, dari area Januari ini ya, di tanggal berapa nih, di tanggal 20 Januari, dan hari ini breakout cukup kencang juga nih untuk Antam. Jadi strateginya wait and see. Jika memang ada correction sampai di 2000 sampai 2040, ini teman-teman boleh spekulatif buy untuk Antam sendiri dengan target area resisten di 2200, dan volume transaksinya cukup tinggi juga hari ini teman-teman ya, kita lihat di sini. Dan untuk asing bagaimana pergerakan dari Antam sendiri, yaitu hari ini net buy sebesar 18.400.000 ini untuk transaksi asing. Dan ini untuk broker summary-nya di sini masih dikoleksi YU, CC dan YP, dan tapi untuk sellernya di sini masih ada YU dan YP juga ya, ini untuk broker summary-nya. Kita lihat untuk saham berikutnya, yaitu ada saham BBRI. Nah, untuk BBRI hari ini cakep juga teman-teman, yaitu asing mengkoleksi untuk hari ini, dan kenaikan itu sebesar 0,7%, tutupan closingannya ada di 4430 ini untuk BBRI sendiri. Maka ini saya gambarkan di sini ada flag ya, atau ada penannya di sini. Ini jika memang besok berhasil breakout dan bertahan di area 4400 ya, di area penan di sini, maka ini bisa melanjutkan kenaikannya untuk BRI sendiri, dan bisa melanjutkan kenaikan mencapai area resistennya yang untuk area untuk menengahnya ada di 4580 ya, ini untuk BRI sendiri. Yang penting dia keluar terlebih dahulu dari area penan di sini, maka bisa melanjutkan kenaikannya untuk berhasil atau untuk mencapai area resisten di 4580 ini sebagai area resisten untuk jangka menengahnya ini teman-teman ya untuk BBRI. Nah, untuk supportnya ada di mana? Silakan dicatat teman-teman. Untuk area support BBRI ada di 4400 sampai di 4020 ya, ini sebagai area support dari BBRI. Jika memang teman-teman sudah punya di area sini dan untuk long investing, ini boleh di hold saja. Yang penting dia masih bertahan di area penan di sini, maka ini masih cukup oke juga untuk dicermati perdagangan hari berikutnya. Nah, secara stokastik di sini ya, teman-teman dilihat secara stokastik di sini sudah mengalami jenuh jual, dan ini ada tanda-tanda dia melakukan akumulasi juga, dan ini ada tanda-tanda untuk golden cross untuk BBRI. Dan kita lihat untuk transaksi asing hari ini ya, itu mencatatkan net buy cukup tinggi sebesar 100 juta ya, ini untuk transaksi asing hari ini, dan ini masih dikoleksi oleh broker yaitu AK, KZ dan YU ini untuk transaksi asingnya sendiri. Nah, kita lihat untuk saham berikutnya teman-teman, yaitu ada saham MTEK ya. Hari ini untuk MTEK juga mengalami kenaikan sebesar 5,5%, dan ini sudah dibahas di beberapa video sebelumnya, dan ini berhasil mencapai area resisten, dan ini area resistennya ada di 1925 untuk MTEK sendiri. Sebenarnya udah berhasil mendekati ya, namun dia belum bisa breakout atau belum bisa keluar dari 1925. Nah, strateginya gimana nih?
besok teman-teman watchlist untuk MTech ya, untuk perdagangan hari berikutnya. Jika memang dia berhasil bertahan ada di area psikologis 1885 ya, ini untuk area psikologis dari MTech-nya atau supportnya. Ini teman-teman boleh cermati perdagangan hari berikutnya, dan dia bisa melanjutkan kenaikan dan potensi kenaikannya mencapai area 2030 ya. Ini untuk area potensial dari MTech sendiri, silakan dicermati untuk perdagangan MTech. Dan memang yang penting dia berhasil areanya di 1925 atau menembus area 1925. Ini patut dicermati juga nih untuk MTech sendiri. Nah, ini untuk secara trendline atau garisnya seperti ini teman-teman ya. Jika besok berhasil naik dan dia bisa bertahan di area sini, di area 1925, di sini mengalami koreksian terbatas juga dan bisa melanjutkan kenaikan di area 2030-nya ya. Bahkan kalau memang masih cukup oke juga dengan volume transaksi yang cukup tinggi, masih bisa melanjutkan kenaikan di area 2100 untuk MTech sendiri. Tentunya ini bukan langsung naik untuk esok hari, yang penting dia ada pantulan nih di area 1925 ini sebagai area supportnya untuk MTech sendiri. Kalaupun besok melanjutkan pelemahan, tentunya dia harus bisa bertahan di area 1885 untuk MTech sendiri ya. Ini silakan dicermati untuk perdagangan esok hari. Nah, untuk transaksi asing bagaimana hari ini? Yaitu terjadi net buy ya untuk MTech sendiri sebesar 33.600.000, dan ini silakan dicermati untuk esok hari. Dan untuk broker summary di sini yaitu ada DX yang masih mengakumulasi juga ya untuk MTech-nya. Dan ini adalah analisis untuk saham MTech. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Pegas. Ya, Pegas hari ini juga mengalami kenaikan ya. Ini sudah dibahas beberapa video lalu ya, dengan pembahasan ini masih skema atau gambarnya ini masih saya belum delete juga, dan hari ini mengalami kenaikan sebesar 1,4%. tutupan closingannya ada di 1460 untuk Pegas sendiri. Jadi silakan dicermati teman-teman untuk area supportnya. Untuk support terbaru itu ada di 1455, ini untuk area supportnya ya. Ini sebagai area resisten tadinya, namun hari ini berhasil ditembus, maka ini menjadi area support berikutnya di 1455 untuk Pegas sendiri. Nah, untuk support jauhnya ada di mana? Yaitu ada di 1410, ini untuk support jauhnya. Nah, takutnya nih untuk Pegas esok hari itu mengalami mengalami pelemahan juga dan akan menguji area 1410, karena memang ini sudah beberapa hari mengalami kenaikan, dan ini patut teman-teman waspada juga ya. Ini harus koreksi terlebih dahulu untuk Pegasnya. Namun jika melanjutkan kenaikan, teman-teman boleh cermati nih untuk Pegas sendiri. Maka dari itu akan melanjutkan kenaikannya jika memang besok berhasil melanjutkan kenaikan dengan transaksi yang tinggi juga. Untuk area resistennya itu ada di 1510, ini untuk Pegas sendiri. Silakan dicermati untuk perdagangan esok hari. Dan untuk transaksi asing hari ini bagaimana? Untuk Pegas hari ini adalah net buy, namun tidak terlalu tinggi juga, yaitu sebesar 600 ribuan saja nih untuk Pegasnya. Untuk analisis saham berikutnya kita akan membahas dari saham SMRA. Nah, ini dia. Ini sektor properti teman-teman, yaitu Summarecon. Teman-teman bisa cermati untuk SMRA-nya. Untuk perdagangan hari ini dia mengalami kenaikan juga sebesar 4,9%. Tutupan closingannya ada di 755. Dan ini adalah area resisten teman-teman ya. Bahkan ini menjadi area resistennya untuk resisten dekatnya. Dan ini sudah dibahas dari beberapa lalu ya. Ini untuk area resisten di 775 dan hari ini di penutupannya di 775. Nah, untuk secara support ada di mana nih? Untuk SMRA sendiri secara support ada di 730, ini untuk SMRA-nya supportnya. Dan untuk area resistennya ada di mana? Untuk area resisten terdekatnya atau selanjutnya ada di 780. Nah, strateginya jika memang besok masih bertahan ya, atau berhasil bertahan di area sini ya, di area 755 ataupun di 745, ini sebagai area support berikutnya nih, atau support pendeknya yaitu di area sini.
745, kita lihat ambil dari garis ini, maka ini masih boleh cukup bagus juga nih untuk dicermati. Dan jika memang mengalami koreksian, ini koreksi wajar di dekat dengan area sini, dan bisa melanjutkan atau potensi kenaikannya mencapai 780 untuk SMRA-nya. Silakan dicermati teman-teman ya. Dengan strateginya ini hanya untuk hanya untuk swing atau untuk trading, ini boleh-boleh saja ya untuk SMRA-nya. Dan hari ini bagaimana kita lihat untuk asing SMRA? Ya, untuk asing hari ini untuk SMRA mengalami net buy ya teman-teman, namun tidak terlalu tinggi juga, bahkan ini cenderung menurun dari hari kemarin. Maka teman-teman boleh cermati juga nih untuk perdagangan SMRA esok hari. Nah, ini juga ya pastinya ada rawan profit taking juga ya, atau untuk profit taking daripada sebagian investor. Silakan dicermati untuk perdagangan berikutnya untuk SMRA.